Perkenalkan, nama saya Ratih Pertiwi dengan NIM 190416878. Saya dari kelas A2 pagi. Saya akan membuat video record ringkasan bab 3 pada mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen pengampu Pak Adi Mursalin, SEMM. Nah, di bab 3 saya akan membahas tentang keberagaman dalam organisasi. Keragaman dalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Dengan keragaman organisasi ini dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, serta dapat meningkatkan efektivitas perusahaan. Sudah jelas, isu atau masalah mengenai tenaga kerja yang semakin bervariasi adalah salah satu hal yang penting bagi manajer di saat ini. Keragaman dalam organisasi bukanlah sekadar beragam dalam umur, suku, atau kemampuan. Menurut Tampu Bolon tahun 2004, dalam sebuah organisasi atau perusahaan berkumpulnya orang-orang dengan karakteristik dan latar belakang yang berbeda dapat memberi pengaruh yang positif jika dikelola dengan baik, dan dapat menjadi kekuatan sepanjang masa ada pengelolaan yang menyebabkan organisasi menjadi efektif mencapai tujuannya. Pengertian keragaman dalam organisasi. Keragaman dalam organisasi yaitu masalah yang semakin menjadi pokok pembicaraan di banyak bisnis, khususnya di Departemen Sumber Daya Manusia. Meskipun beberapa manajer mungkin merasa diwajibkan untuk menciptakan tenaga kerja yang beragam, yang lain mungkin melihat manfaat strategis dari memiliki berbagai jenis karyawan. Memahami kompleksitas masalah keragaman dalam membantu mengelola tenaga kerja perusahaan. Untuk menjelaskan istilah keragaman, penting untuk dipahami bahwa keragaman secara langsung mempengaruhi tempat kerja dan dengan signifikansi yang semakin meningkat. Istilah keragaman mencangkup pemahaman dan penerimaan fakta bahwa orang memiliki karakteristik individu yang membuat mereka unik satu sama lain, terutama ketika membandingkan individu dengan kelompok. Ciri-ciri tersebut dapat mencangkup ras, etnis, jenis kelamin, agama, ideologi, politik, orientasi seksual, usaha, usia, kemampuan fisik, atau status sosial ekonomi. Karakteristik ini dapat juga mencangkup pengalaman hidup dan pendekatan kognitif terhadap pemecah masalah. Adapun jenis keragaman dalam organisasi menurut Reiners 2020, sejumlah faktor yang menentukan keanekaragaman yang disebabkan perbedaan individu yang umumnya dipertimbangkan saat membahas keragaman dalam organisasi, dengan 34 jenis karakteristik keanekaragaman teratas dari sejumlah karakteristik lainnya. Salah satunya yaitu yang pertama, cacat kognitif. Di dalamnya, yang pertama, pengelolaan keragaman dalam organisasi. Yang kedua, manfaat keragaman dalam organisasi. Yang ketiga, tantangan penerapan keragaman organisasi. Dan yang keempat, strategi mengelola keragaman dalam perusahaan. Sekian ringkasan bab 3. Saya ucapkan terima kasih.